Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak. Kali ini pembahasan tentang soal USBN IPA SD 2019 nomor 11 sampai nomor 15 bersama Iswil dan Bintang Pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara di atas adalah ini perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, karena vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Buatan artinya perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Nah, cara mengingatnya dengan cara soccer, S-nya stek, O-nya okulasi, C-nya cangkok, E-nya enten, R-nya runduk. Nah, stek itu ada stek batang, ada stek daun. Stek artinya memotong tanaman induk, kemudian potongannya ditanam. Okulasi artinya menempel mata tunas dari ini menggabungkan dua induk dengan cara menempel mata tunas. Ini mata tunas dari tumbuhan A digabungkan dengan batang tumbuhan B. Tempelkan, yang dikupas, dimasukkan ke dalam tumbuhan B. Jadi mata tunas dari tumbuhan A dimasukkan ke dalam tumbuhan B, yang disatukan, ditempel, diikat. Kemudian cangkok dengan mengupas kulit batang, kemudian dibersihkan dari kambiumnya, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian ditutup lagi dengan plastik atau sabut kelapa. Jadi jika ditutup dengan plastiknya diberi bolong-bolong agar ketika disiram airnya bisa menyerap masuk ke dalam tanah. Nah, sampai tumbuh akar. Setelah tumbuh akar dipisahkan, dipotong. Dan potongan ini ditanam. Ini hasil potongan dari cangkokan tumbuhan ini ya. Kemudian enten artinya menyambung batang. Ini juga menggabungkan dua induk. Nah, induk A, ini induk B. Disambung batangnya dengan cara seperti ini ya. Kemudian diikat. Kemudian runduk. Kata dasar dari merunduk, dirundukkan. Batangnya dirundukkan, ditimbun tanah. Kemudian setelah tumbuh, anakannya kemudian dipisahkan dari induknya. Jadi ini perkembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, kita lihat satu persatu tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara merunduk. Ya, stek batang itu contohnya ketela pohon masuk dalam stek batang. Kemudian sirih masuk dalam stek batang dan merunduk. Jadi perkembangbiakan sirih itu bisa dengan cara stek batang, bisa dengan cara merunduk. Kemudian alamanda, ini tumbuhan alamandanya, perkembangbiakannya dengan cara merunduk. Stroberi, ya stroberi dengan cara merunduk. Begonia dengan cara stek daun. Sri Rejeki dengan cara stek daun. Kemudian soka atau ada yang menyebut dengan asoka itu dengan cara stek batang. Kemudian jambu air itu bisa dengan stek batang, bisa dengan cangkok, bisa juga dengan runduk. Ya, jadi di sini kita bisa lihat yang A itu salah karena ini ya, ketela pohonnya tidak termasuk. Yang C salah karena ini stek daun. Yang D karena soka ini masuk dalam stek batang. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Di sini ciri perubahannya ada 4. 1. Pinggul membesar. 2. Dada membidang. 3. Mengalami menstruasi. 4. Suara menjadi berat. Perkembangan manusia pada remaja putri ditunjukkan pada nomor. Ya, kita bahas dulu tentang ini masuk dalam bab pubertas ya, perkembangbiakan manusia. Perkembangan manusia itu terjadi dalam dua ya. Ada yang di dalam tubuh induknya, ada yang di luar tubuh induknya. Di dalam tubuh induknya itu
disebut janin, terdapat di dalam rahim ibu. Kemudian di luar tubuh induk itu dimulai dari setelah keluar dari janin, kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya, ya disebut dengan bayi. Bayi kemudian berkembang menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, kemudian remaja menjadi dewasa. Nah, antara remaja dan dewasa itu ada fase, ada masa di mana namanya masa pubertas atau masa akil balik. Dalam masa pubertas ini terjadi 4 perubahan. Pertama, perubahan fisik, ada perubahan perilaku, perubahan sosial, dan perubahan pemikiran. Nah, dari ciri perubahan ini termasuk dalam perubahan fisik ya. Kita bahas fisik itu terjadi pada remaja putri dan remaja putra. Ada dua ya, ada primer dan sekunder. Primer itu artinya perubahan yang pasti terjadi dan tidak terlihat. Sedangkan sekunder itu perubahan yang terlihat. Ya, primer pada remaja putra itu diproduksinya sel sperma oleh testis dan ditandai oleh peristiwa mimpi basah. Jadi remaja putra itu mengalami mimpi basah. Sedangkan remaja putri itu diproduksinya sel telur oleh ovarium dan ditandai oleh mengalami peristiwa menstruasi. Kemudian sekundernya pada remaja putra itu tumbuh kumis, janggut, kemudian jakun, dada membidang, dan suara menjadi berat. Sedangkan pada remaja putri itu tumbuh payudara dan pinggul membesar. Ya, jadi ciri perubahan yang termasuk pada perkembangan remaja putri ya 1 dan 3, karena 2 dan 4 itu pada remaja putra. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar rangka manusia. Nama sendi dan arah geraknya yang tepat sesuai gambar yang diberi nomor 1 adalah, ya nomor satunya. Kita lihat keterangan gambarnya. Nomor 1 itu adalah gelang bahu. Jenis sendinya adalah sendi peluru, arah geraknya ke segala arah. Gelang bahu. Kemudian yang kedua adalah siku, jenis sendinya engsel, arah geraknya satu arah. Kemudian yang ketiga, pergelangan tangan, jenis sendinya pelana, arah geraknya 2 arah. Yang keempat, lutut, jenis sendinya engsel, arah geraknya 1 arah. Yang kelima, pergelangan kaki, jenis sendinya pelana, arah geraknya 2 arah. Jadi yang nomor 1 itu adalah gelang bahu, ya. Dan jenis sendinya adalah peluru dan arah geraknya adalah segala arah. Jadi jawabannya ya adalah yang C. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Gambar sistem pernapasan pada burung. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk, X ini ya. Kita lihat. Nah, ini penjelasannya. Yang X itu adalah pundi-pundi udara. Yang Y adalah trakea dan yang Z adalah paru-paru. Ya. Yang A mengikat karbon dioksida dan melepaskan oksigen, itu fungsi dari hemoglobin yang terjadi di dalam yang terdapat di dalam darah ya. Kemudian yang B tempat pertukaran udara pernapasan, itu fungsi dari paru-paru. Kemudian membantu bernapas saat terbang, itu fungsi dari pundi-pundi udara. Kemudian yang D menyaring udara yang masuk, itu fungsi dari lubang hidung. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal nomor 15. Perhatikan gambar jantung ya. Fungsi organnya ditunjuk huruf Y dalam sistem peredaran darah adalah, ya, X itu adalah serambi kiri, Y adalah bilik kiri. Ini untuk lebih lengkapnya, ini gambar seperti ini ya, sistem peredaran darahnya. Kita bahas nah ini X-nya adalah serambi kiri, Y-nya bilik kiri. Kita bahas satu persatu ya. Yang A memompa darah ke paru-paru adalah fungsi dari bilik
kanan. Ya, bagian bilik kanannya, kemudian memompa darah ke paru-paru. Dan yang B, mengalirkan darah ke serambi kiri. Itu adalah fungsi dari vena pulmonalis, ya. Maka mengalirkan darah ke serambi kiri. Kemudian mengalirkan darah ke serambi kanan itu adalah fungsi dari vena cava. Misalkan ada dua, vena cava superior, juga bisa dari vena cava inferior. Kemudian yang D, memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah fungsi dari bilik kiri. Ya, berarti jawabannya adalah yang D.